Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soraya Fitrian Bugaga dengan NIM 242111027. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai struktur aljabar grup. Aljabar abstrak seringkali dianggap sebagai studi tentang simetri dan struktur yang mendasari berbagai sistem matematika. Melalui presentasi ini, kita akan membedah bagaimana sebuah himpunan dengan operasi biner dapat membentuk sebuah grup yang memenuhi aksioma-aksioma tertentu, serta bagaimana kita menguji validitas sistem tersebut. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke definisi formalnya, mari kita pahami dulu fondasinya. Sebuah struktur aljabar atau sistem aljabar pada dasarnya adalah suatu himpunan tidak kosong yang dilengkapi dengan setidaknya satu relasi kesetaraan, seperti sama dengan dan satu atau lebih operasi biner. Nah, sistem aljabar yang paling sederhana dan hanya memiliki satu operasi biner itulah yang kita sebut dengan grup. Sekarang, mari kita bedah definisi formal grup. Misalkan kita memiliki sebuah himpunan tidak kosong, kita sebut saja himpunan G, dan sebuah operasi biner yang kita lambangkan dengan simbol bintang. Himpunan G bersama dengan operasi biner ini dikatakan membentuk sebuah grup jika dan hanya jika memenuhi 4 kondisi atau aksioma berikut ini. Syarat pertama adalah tertutup atau close. Artinya, jika kita mengambil dua elemen sembarang di dalam himpunan G, misal elemen X dan elemen Y, maka hasil dari operasi X biner Y harus memicu hasil yang juga berada di dalam himpunan G. Secara matematis ditulis, jika X elemen himpunan G dan Y elemen himpunan G, maka menyiratkan bahwa X operasi bintang atau operasi biner Y juga merupakan elemen himpunan G. Syarat kedua adalah asosiatif. Sifat asosiatif ini mengatur bahwa urutan pengelompokan operasi tidak akan mengubah hasil akhir. Untuk setiap elemen X, Y, dan Z di dalam G berlaku persamaan X operasi biner dalam kurung Y operasi biner Z itu sama dengan dalam kurung X operasi biner Y operasi biner Z. Jadi, mau mengerjakan bagian belakang dulu atau depan dulu, hasilnya wajib sama. Syarat ketiga adalah adanya elemen identitas. Himpunan G harus memiliki satu elemen spesial kita lambangkan dengan huruf E kecil yang bersifat netral. Artinya, jika elemen apa saja di dalam G dioperasikan dengan E, hasilnya adalah elemen itu sendiri tanpa merubah sedikit pun. Rumusnya adalah X operasi biner E sama dengan E operasi biner X, itu hasilnya sama dengan X untuk semua X elemen himpunan G. Syarat keempat sekaligus yang terakhir untuk grup adalah inverse. Setiap elemen di dalam G tanpa terkecuali harus memiliki pasangan atau balikan atau lawannya sendiri. Jika kita mengambil suatu elemen A yang merupakan himpunan G, maka harus ada elemen B di himpunan G sedemikian rupa sehingga jika keduanya dioperasikan, mereka akan saling meniadakan dan menghasilkan elemen identitas. E. Kita tuliskan A operasi biner B itu sama dengan B operasi biner A sama dengan E. Terakhir, setelah suatu sistem aljabar lolos menjadi grup dengan memenuhi 4 aksioma tadi, ada satu tingkatan sifat yang bisa dicapai, yaitu grup abelian, atau sering disebut grup komutatif. Jika sebuah grup G terhadap operasi biner juga memenuhi sifat komutatif di mana urutan pengerjaannya boleh dibalik tanpa mengubah hasil, maka grup tersebut dinamakan grup abelian. Dituliskan secara matematis, X operasi biner Y itu sama dengan Y operasi biner X. Berlaku untuk semua elemen X dan Y di dalam himpunan G. Jadi, grup abelian adalah grup biasa yang memiliki bonus sifat komutatif. Pada sesi sebelumnya, kita memahami definisi formal dari sebuah grup dan grup abelian. Sekarang saatnya kita menguji teori-teori tersebut secara nyata. Mari kita mulai dari kasus pertama, yaitu himpunan bilangan kompleks yang dilambangkan dengan huruf C. Diuji terhadap operasi penjumlahan biasa. Ingat, anggota bilangan kompleks memiliki bentuk umum Z sama dengan A tambah BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner. Untuk membuktikan sistem bilangan kompleks terhadap penjumlahan, ini adalah sebuah grup abelian, kita harus menguji 5 sifat secara runtut. Yang pertama,
pembuktian sifat tertutup. Langkah pertamanya, mari kita ambil dua bilangan kompleks sembarang di dalam bilangan kompleks. Katakanlah bilangan pertama adalah Z1 sama dengan A tambah BI, dan bilangan kedua adalah Z2 sama dengan C tambah DI. Sekarang mari kita jumlahkan keduanya. Z1 ditambah Z2 sama dengan A tambah BI ditambah C ditambah DI. Kita kelompokkan bagian real dengan bilangan real dan bilangan imajiner dengan bagian imajiner sehingga menjadi Z1 tambah Z2 sama dengan A tambah C ditambah kelompokan B tambah D dikali dengan I. Karena A, B, C, dan D adalah bilangan real, maka hasil penjumlahan A tambah C pasti berupa bilangan real dan B tambah D juga pasti berupa bilangan real. Karena hasil akhirnya masih berbentuk struktur bilangan kompleks asli, maka sifat pertama yaitu tertutup dan terbukti terpenuhi. Yang kedua, pembuktian sifat asosiatif. Sekarang kita ambil 3 elemen sembarang. Z1 sama dengan A tambah BI, Z2 sama dengan C tambah DI, dan Z3 sama dengan E tambah FI. Kita ingin memeriksa apakah dalam kurung Z1 tambah Z2 tambah Z3 sama dengan Z1 ditambah dalam kurung Z2 ditambah Z3. Jika kita menghitung bagian kiri, yang dimana A tambah BI tambah C tambah DI, yang dikelompokkan kemudian ditambah dengan E tambah FI, itu sama dengan dikelompokkan A tambah C dan ditambah B tambah D dikali I, ditambah E tambah FI, menghasilkan kelompokan A tambah C tambah E tambah B tambah D tambah F dikali I. Jika kita hitung bagian kanan, yang dimana A tambah BI ditambah kelompok dari C tambah DI, kemudian ditambah E tambah FI, sama dengan A tambah BI ditambah kelompok C tambah E ditambah D tambah F dikali I, sama dengan A tambah C tambah E dijumlahkan dengan B tambah D tambah F dikali I. Karena hasil perhitungan ruas kiri dan ruas kanan menghasilkan nilai yang persis sama, maka sifat kedua yaitu asosiatif terbukti terpenuhi. Sekarang, yang ketiga yaitu pembuktian elemen identitas. Kita harus mencari apakah ada elemen netral di dalam bilangan kompleks. Di dalam operasi penjumlahan biasa, elemen identitasnya adalah angka 0. Apakah angka 0 ada di dalam bilangan kompleks? Iya, angka 0 dapat ditulis sebagai 0 ditambah 0i, di mana nilai komponen real dan imajiner semuanya 0. Mari kita uji kesembarang elemen Z sama dengan A tambah BI. Jika dijumlahkan Z ditambah 0 sama dengan A tambah BI ditambah 0 ditambah 0i, menghasilkan A tambah 0 ditambah B tambah 0 dikali I, sama dengan A tambah BI, yang dimana A tambah BI ini adalah elemen Z. Karena hasilnya kembali ke elemen asal tanpa berubah, maka elemen identitas E sama dengan 0 tambah 0i sah berada di dalam bilangan kompleks. Sifat ketiga terpenuhi. Selanjutnya ke sifat keempat, yang dimana pembuktian elemen inverse. Untuk setiap elemen Z sama dengan A tambah BI dalam bilangan kompleks, kita harus menemukan lawan atau inverse-nya. Mari kita sebut negatif Z, yang jika dijumlahkan menghasilkan identitas atau 0. Inverse dari A tambah BI adalah negatif A dan negatif BI. Karena A dan B adalah bilangan real, maka otomatis negatif A dan negatif B juga merupakan bilangan real. Berarti elemen negatif A, negatif BI sah merupakan anggota bilangan kompleks. Mari kita buktikan operasinya. Z ditambah negatif Z menghasilkan A tambah BI, kita tambah dengan negatif A dikurang BI, sama dengan kita kelompokkan A kurang A ditambah B kurang B imajiner, sama dengan 0 tambah 0i, sama dengan 0. Karena semua elemen memiliki pasangan inverse di dalam himpunan tersebut, aksioma keempat terpenuhi. Karena semua elemen memiliki pasangan inverse di dalam himpunan tersebut, aksioma keempat terpenuhi. Sampai di sini, sistem ini sudah sah menjadi sebuah grup. Sekarang kita ingin membuktikan untuk syarat abelian, yaitu pembuktian sifat komutatif. Terakhir kita cek sifat komutatifnya. Apakah Z1 tambah Z2 itu sama dengan Z2 ditambah Z1? Mari kita buktikan.
Z1 ditambah Z2 sama dengan A tambah C ditambah B tambah D dikali I. Karena pada bilangan real berlaku hukum komutatif, maka nilai A tambah C itu sama dengan C tambah A, dan B tambah D itu sama dengan D tambah B. Maka persamaannya bisa kita balik menjadi C tambah A ditambah D tambah B dikali I sama dengan C tambah DI ditambah A tambah BI. Itu sama dengan Z2 ditambah Z1. Karena urutannya bisa dibolak-balik tanpa mengubah nilai, maka sifat komutatif terpenuhi. Kesimpulan akhirnya, sistem bilangan kompleks terhadap penjumlahan terbukti merupakan grup abelian. Kita beralih ke kasus kedua, himpunan bilangan rasional tak nol disimbolkan dengan Ki bintang, diuji terhadap operasi perkalian biasa. Tanda bintang kecil di atas huruf Ki menandakan bahwa angka 0 sengaja kita keluarkan atau buang dari himpunan ini. Nanti kita akan tahu alasan fatal mengapa angka 0 wajib dibuang. Mari kita buktikan kelima syaratnya satu persatu secara detail. Yang pertama, sifat tertutup. Ambil dua elemen bilangan rasional tak nol sembarang, misal X itu sama dengan P1 per Q1 dan Y sama dengan P2 per Q2, di mana pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat bukan 0. Jika kita kalikan keduanya, X dikali Y itu sama dengan P1 per Q1 dikali dengan P2 per Q2, menghasilkan P1 dikali P2 dibagi dengan Q1 kali Q2. Karena perkalian dua bilangan bulat bukan 0 selalu menghasilkan bilangan bulat bukan 0, maka hasil perkalian pecahan ini tetap merupakan bilangan rasional tak 0. Sifat pertama tertutup itu terpenuhi. Yang kedua, sifat asosiatif. Sifat perkalian pada bilangan rasional secara alami mengikuti hukum asosiatif bilangan real, di mana urutan pengelompokan perkalian tidak mengubah hasil. Atau X kali Y dikali dengan Z itu sama dengan X kelompokan Y dikali Z. Jadi sifat kedua langsung terpenuhi. Yang ketiga adalah elemen identitas. Dalam operasi perkalian biasa, elemen netral atau identitasnya adalah angka 1. Apakah angka 1 termasuk bilangan rasional tak nol? Iya, karena angka 1 bisa ditulis dalam bentuk pecahan 1 per 1, di mana angka 1 bukan 0. Jika kita kalikan sembarangan bilangan dengan 1, maka X dikali 1 itu sama dengan P per Q dikali dengan 1 per 1 menghasilkan P per Q atau menghasilkan X. Karena hasilnya tidak mengubah hasil, elemen identitas eksis di dalam himpunan sifat ketiga terpenuhi. Selanjutnya, keempat yaitu elemen inverse. Nah, disinilah alasan mengapa angka 0 harus dibuang. Jika kita memiliki sembarang elemen X yang dimana P per Q di dalam bilangan rasional tak 0, inverse perkaliannya adalah sebuah elemen yang jika dikalikan menghasilkan angka 1. Kebalikan dari P per Q adalah Q per P. Karena awal mulanya himpunan ini tidak mengandung angka 0, maka nilai pembilang P dijamin tidak sama dengan 0, atau P tidak sama dengan 0. Karena P tidak sama dengan 0, maka posisi pecahan balikan Q per P menjadi legal karena terdefinisi di matematika, serta tetap menjadi anggota bilangan rasional tak 0. Pembuktian operasinya, X dikali dengan X inverse itu sama dengan P per Q dikali dengan Q per P, sama dengan P kali Q dibagi Q kali P, sama dengan 1. Andai saja angka 0 tidak dibuang, maka inverse dari 0 adalah 1 per 0, yang nilainya tidak terdefinisi, dan itu akan menggugurkan aksioma grup. Namun karena 0 sudah dibuang, sifat keempat aman dan terpenuhi. Selanjutnya, sifat kelima, yaitu sifat komutatif. Karena perkalian bilangan bulat bisa dibolak-balik, maka P1 per Q1 dikali dengan P2 per Q2 nilainya pasti sama dengan P2 per Q2 dikali dengan P1 per Q1. Sifat komutatif terpenuhi. Kesimpulannya, sistem bilangan rasional terhadap perkalian sah terbukti sebagai grup abelian. Note, bilangan rasional di sini adalah bilangan rasional tak nol. Sekarang kita masuk ke kasus terakhir dari contoh 1, yaitu himpunan bilangan real positif, dilambangkan dengan R+. Menariknya di sini kita akan menguji himpunan yang sama pada dua operasi yang berbeda, untuk melihat mana yang lolos menjadi grup dan mana yang gagal. Pertama, mari kita uji untuk bilangan rasional positif terhadap operasi perkalian. Yang pertama adalah tertutup. Jika kita mengalihkan dua bilangan real yang bernilai positif, maka hasilnya dijamin akan selalu positif. Tidak mungkin positif dikali positif menghasilkan angka negatif atau 0. Jadi, sifat tertutup itu terpenuhi.
Yang kedua, ada sifat asosiatif. Mengikuti hukum dasar perkalian bilangan real biasa, maka sifat asosiatif ini terpenuhi. Yang ketiga adalah elemen identitas. Elemen identitas perkalian adalah angka 1. Karena angka 1 nilainya lebih besar dari 0 atau 1 itu lebih besar dari 0, maka angka 1 resmi menjadi anggota bilangan real positif. Maka sifat ketiga ini terpenuhi. Yang keempat, inverse. Sembarang bilangan real positif memiliki inverse perkalian yaitu 1 per X. Karena nilai X positif, maka hasil dari 1 per X dipastikan akan tetap bernilai positif dan termasuk anggota bilangan real. Contoh inverse dari 5 adalah 1 per 5 yang dimana tetap positif, maka sifat keempat ini terpenuhi. Selanjutnya sifat komutatif. Perkalian dua bilangan positif bisa dibalik urutannya, maka sifat ini terpenuhi. Jadi, bilangan real positif terhadap perkalian adalah grup abelian. Kedua, mari kita uji himpunan yang sama, yaitu bilangan real positif terhadap operasi penjumlahan. Mari kita langsung lompat ke pengujian elemen identitas. Kita tahu bahwa elemen identitas atau elemen netral untuk operasi penjumlahan biasa itu adalah 0. Namun, mari kita perhatikan baik-baik syarat keanggotaan himpunannya. Himpunan kita adalah bilangan real positif. Apakah angka 0 termasuk bilangan positif? Jawabannya adalah tidak, karena angka 0 adalah bilangan netral, bukan bilangan positif. Karena angka 0 tidak ada di dalam lingkungan rumah bilangan real positif, maka struktur aljabar ini tidak memiliki elemen identitas penjumlahan yang sah di dalam himpunannya. Karena satu aksioma identitas ini saja sudah gugur, kita tidak perlu repot-repot menguji syarat lainnya. Kesimpulan mutlaknya adalah sistem bilangan real positif terhadap penjumlahan gagal dan bukan sebuah grup. Sekarang kita maju ke contoh 2 yaitu tentang grup permutasi. Jika sebelumnya kita bermain dengan angka, sekarang kita akan bermain dengan fungsi atau pemetaan. Mari kita buktikan mengapa himpunan semua permutasi membentuk sebuah grup. Sebelum membuktikan, mari kita ingat kembali definisi permutasi pada suatu himpunan. Permutasi adalah pemetaan yang bersifat bijektif, artinya ia satu-satu dan pada atau onto. Seluruh kumpulan permutasi ini kita namakan sebagai himpunan SA atau permutasi pada A. Mari kita uji apakah SA memenuhi 4 syarat grup terutama pada operasi komposisi fungsi. Mari kita lihat. Yang pertama, aksioma pertama yaitu tertutup. Syarat pertama yaitu tertutup. Jika kita mengambil kedua permutasi, katakanlah F dan G di dalam SA, maka hasil komposisinya F komposisi G haruslah tetap merupakan sebuah permutasi di dalam SA, karena komposisi dari dua fungsi bijektif selalu menghasilkan fungsi bijektif, maka sifat tertutup terpenuhi. Selanjutnya, syarat kedua adalah asosiatif. Operasi komposisi fungsi di matematika secara sifat alaminya selalu bersifat asosiatif. Jadi, jika kita memiliki 3 permutasi yaitu F, G, dan H, maka kelompokan F komposisi G komposisi H akan selalu sama dengan F komposisi kelompokan G komposisi H. Sifat ini terpenuhi. Selanjutnya ke aksioma ketiga yaitu elemen identitas. Pada himpunan permutasi, identitasnya adalah pemetaan identitas yang kita simbolkan dengan IA. Apa itu IA? Yaitu fungsi yang memetakan setiap elemen X ke dirinya sendiri. Sesuai dengan hubungan identitasnya adalah F komposisi IA sama dengan F. Sama dengan IA komposisi F. Karena F tetap menjadi F setelah dikomposisikan dengan IA, maka identitas pada A sah menjadi elemen identitas. Selanjutnya adalah inverse, syarat terakhir. Karena setiap permutasi F bersifat bijektif, satu-satu dan pada, maka secara otomatis F memiliki fungsi inverse yang juga merupakan sebuah permutasi di dalam SA. Setiap elemen pasti memiliki balikan yang mengembalikan posisi elemen ke posisi semula. Dengan demikian, sifat inverse terpenuhi. Penting untuk dicatat bahwa grup permutasi ini seringkali tidak bersifat abelian, karena urutan komposisi fungsi sangat berpengaruh. Kita akan membahas contoh 3 mengenai grup permutasi dengan anggota himpunan 1, 2, dan 3. Kita akan belajar cara menyusun dan membaca tabel perkalian grup yang sering disebut dengan tabel Cayley. Secara langkah, mari kita mulai. Pertama, mari kita kenali dulu elemen-elemennya. Untuk mendapatkan pemetaan dari himpunan 1, 2, 3 ke dirinya sendiri, ada 6 kemungkinan yang bisa kita buat. Yang pertama adalah E atau identitas adalah pemetaan identitas yang artinya setiap angka tetap pada posisinya.
Selanjutnya ada rho, sigma, gamma, tau, dan delta. Ini adalah nama-nama untuk pemetaan lainnya yang akan mengubah posisi angka-angka tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghitung hasil gabungan atau komposisi dari pemetaan ini? Mari kita ambil contoh rho kuadrat atau rho dikali rho. Cara menghitungnya adalah dengan memproses angka secara berurutan. Misalnya, angka 1 kita masukkan ke pemetaan rho, lalu hasilnya kita masukkan lagi ke pemetaan rho. Setelah dihitung, hasilnya ternyata sama dengan pemetaan tau. Inilah alasan mengapa tabel ini sangat penting, karena membantu kita melacak perubahan posisi angka dengan mudah. Sekarang, mari kita lihat tabel Cayley yang ada di depan sini. Cara membacanya itu sangat mudah. Hasil gabungan dari dua pemetaan bisa kalian temukan pada titik pertemuan antara baris dan kolom yang bersangkutan. Tabel ini juga sangat berguna untuk mengecek apakah grup ini bersifat abelian atau tidak. Caranya, perhatikan apakah tabelnya simetris atau tidak. Jika kita lihat di tabel ini hasilnya ternyata tidak simetris, sebagai contoh, rho kuadrat dikali gamma hasilnya berbeda dengan gamma dikali rho kuadrat. Karena hasilnya berbeda dan tabelnya tidak simetris, maka kita bisa menyimpulkan bahwa grup ini bukan merupakan grup abelian. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke contoh 4. Kita akan menganalisis himpunan bilangan kompleks yang anggotanya terdiri dari angka 1, minus 1, i, dan minus i. Kita akan membuktikan secara rinci mengapa himpunan ini membentuk sebuah grup dengan bantuan tabel Cayley yang ada di depan. Pertama, mari kita lihat sifat tertutupnya. Perhatikan tabel perkalian yang ada di layar. Jika kita mengalihkan dua angka apapun dari himpunan kita, yaitu 1 minus 1, i atau minus i, apakah hasilnya selalu ada di dalam himpunan yang sama? Jika kalian perhatikan isi di dalam tabel tersebut, semua hasilnya hanya terdiri dari 4 angka asal kita tadi. Tidak ada hasil yang keluar dari himpunan tersebut, jadi sifat tertutup sudah terpenuhi. Yang kedua, mengenai sifat asosiatif dan komutatif. Karena ini adalah operasi perkalian bilangan kompleks, maka sifat asosiatif dan komutatif sudah pasti berlaku secara alami. Jadi, kita tidak perlu khawatir lagi mengenai dua hal ini. Yang ketiga, mari kita cek elemen identitasnya. Lihatlah tabel tersebut. Angka 1 bertindak sebagai elemen identitas. Mengapa? Karena ketika angka 1 dikalikan dengan angka apapun, hasilnya selalu angka itu sendiri. Jadi, angka 1 adalah identitas kita. Terakhir, setiap anggota harus memiliki inverse atau lawan. Mari kita cek tabelnya. Angka 1 dan minus 1 adalah inverse dari dirinya sendiri, sedangkan angka i dan minus i adalah pasangan inverse satu sama lain. Karena setiap elemen sudah memiliki pasangannya masing-masing dalam tabel, maka himpunan ini sah menjadi sebuah grup. Jadi, dengan terpenuhinya semua syarat tadi ditambah dengan sifat komutatif, kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan ini adalah grup abelian. Kita akan masuk ke contoh 5 yang sangat menarik, yaitu mengenai grup pada kelas kongruensi modulo N. Mari kita perhatikan materi. Di sana disebutkan bahwa himpunan yang dilambangkan dengan Zn adalah kelas-kelas kumpulan dari kelas-kelas kongruensi modulo N yang isinya dimulai dari 0, 1, 2, sampai N-1. Yang masing-masing ditulis di dalam kurung siku. Apa maksud dari kurung siku tersebut? Itu adalah simbol untuk kelas kongruensi. Misalnya dalam modulo 5, angka 6 akan masuk ke dalam kelas 1, karena 6 dibagi 5 sisanya 1. Sekarang mari kita buktikan mengapa himpunan Zn ini membentuk grup terhadap operasi penjumlahan. Kita cek satu persatu syarat grupnya. Pertama, sifat tertutup. Jika kita menjumlahkan dua kelas kongruensi modulo N, hasilnya pasti akan kembali lagi ke salah satu kelas yang ada di dalam himpunan Zn tersebut. Jadi, sifat tertutup terpenuhi. Kedua, sifat asosiatif. Karena penjumlahan bilangan bulat bersifat asosiatif, maka penjumlahan kelas-kelas kongruensi ini juga otomatis bersifat asosiatif. Ketiga, elemen identitas. Identitas untuk operasi penjumlahan ini adalah kelas 0. Mengapa? Karena kelas apapun jika ditambahkan dengan kelas 0 hasilnya tetap kelas itu sendiri. Keempat, setiap kelas memiliki inverse. Jika kita punya kelas A, maka inverse-nya adalah kelas N-A. Mengapa? Karena jika kelas A ditambah kelas N-A, hasilnya adalah kelas N yang nilainya sama dengan kelas 0 atau kelas identitas. Karena keempat syarat tersebut terpenuhi, maka terbukti bahwa Zn membentuk sebuah grup terhadap operasi penjumlahan.
Sekarang kita akan masuk ke contoh 6. Kita akan menganalisis sebuah himpunan unik bernama G yang anggotanya adalah E, A, B, dan C. Mari kita bedah apakah himpunan ini membentuk sebuah grup berdasarkan tabel Cayley yang ada. Mari kita perhatikan. Di sana diberikan sebuah tabel perkalian untuk himpunan G yang anggotanya adalah E, A, B, dan C. Cara membacanya, hasil dari operasi perkalian dua elemen bisa kita temukan pada titik temu antara baris dan kolom yang bersangkutan. Mari kita buktikan 4 syarat utama agar himpunan ini bisa disebut sebagai grup. Yang pertama, sifat tertutup. Perhatikan semua hasil di dalam tabel. Karena semua angka yang muncul di dalam tabel hanya terdiri dari anggota, yaitu E, A, B, atau C. Karena anggota ini merupakan anggota himpunan dari awal, maka sudah jelas bahwa himpunan ini tertutup terhadap operasi perkalian. Tidak ada angka luar yang masuk ke dalam tabel ini. Kedua, elemen identitas. Lihat baris dan kolom pertama. Angka E bertindak sebagai identitas karena ketika E dikalikan dengan elemen apapun, hasilnya selalu elemen itu sendiri. Contohnya, E dikali A hasilnya A, E dikali B hasilnya B, dan seterusnya. Ketiga, elemen inverse. Ini bagian yang menarik. Mari kita cari di mana letak identitas E muncul di dalam tabel. E dan B adalah inverse dari dirinya sendiri. Karena hasil perkalian mereka dengan dirinya sendiri menghasilkan identitas E. Sedangkan A dan C adalah pasangan inverse satu sama lain. Karena hasil perkalian A dikali C menghasilkan identitas E. Yang keempat, sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu sederhananya adalah aturan tentang pengelompokan. Secara formal, jika kita punya 3 elemen, katakanlah X, Y, dan Z, maka melakukan operasi pada X dikali Y dulu, baru kemudian dikali Z, hasilnya harus sama persis dengan melakukan operasi pada X dikali Y dikali Z. Karena himpunan kita punya 4 elemen yaitu E, A, B, dan C, maka ada banyak sekali kombinasi 3 elemen yang harus kita cek. Kita harus memasangkan setiap kemungkinan seperti A dikali B, lalu dikali C, lalu membandingkan dengan A dikali B dikali C. Untuk setiap kombinasi, kita harus melihat hasilnya di tabel. Karena banyaknya kombinasi yang harus dicocokkan, itulah kenapa proses ini disebut sebagai tugas yang memakan waktu. Namun, perlu kita ingat, dalam sebuah grup, sifat asosiatif ini bersifat mutlak. Jika kita sudah bisa memastikan tabelnya memenuhi kriteria grup lainnya, biasanya sifat asosiatif ini sudah pasti terpenuhi. Meskipun pembuktiannya memang membutuh waktu ketelitian ekstra karena banyak baris dan kolom yang harus diperiksa. Sekarang mari kita bicara lebih dalam tentang sifat asosiatif. Kita lihat contoh konkretnya agar lebih paham bagaimana cara kerjanya. Ingat, sifat asosiatif menyatakan bahwa dalam operasi 3 elemen, urutan pengelompokan tidak akan mengubah hasil akhir. Rumusnya adalah X dikali Y, kemudian dikali dengan Z, hasilnya harus sama dengan X dikali Y dikali Z. Mari kita ambil contoh dengan elemen A, B, dan C. Pertama, kita hitung sisi kiri. A dikali B, lalu dikali C. Lihat pertemuan baris A dan kolom B. Hasilnya adalah C. Selanjutnya hasil tersebut kita kalikan dengan C, yaitu C dikali C. Dan di tabel hasilnya adalah B. Kedua, kita hitung sisi kanan. A dikali B dikali C. Dari tabel kita lihat pertemuan baris B dan kolom C. Hasilnya adalah A. Selanjutnya, kita hitung A dikali A dan di tabel hasilnya adalah B. Lihat hasilnya, baik sisi kiri maupun sisi kanan, keduanya sama-sama menghasilkan B. Karena hasilnya sama, ini membuktikan bahwa sifat asosiatif memang terpenuhi untuk elemen-elemen tersebut. Meski secara keseluruhan verifikasinya memakan waktu, karena harus mengecek semua kombinasi, setidaknya sekarang kita tahu di balik sifat asosiatif dalam tabel Cayley. Karena semua syarat sudah terpenuhi, maka terbukti bahwa himpunan G dengan tabel perkalian ini sah menjadi sebuah grup. Setelah kita mempelajari berbagai contoh grup, kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Kita akan melihat contoh 7 di file ini, tentang himpunan S dengan anggota A, B, C, dan D. Kita akan membuktikan secara rinci mengapa himpunan ini bukan merupakan sebuah grup. Mari kita perhatikan gambar ini. Tabel ini mendefinisikan operasi biner yang kita beri simbol bintang. Pada himpunan S sama dengan A, B, C, dan D.
Untuk menentukan apakah sebuah himpunan adalah grup, kita harus menguji syarat-syaratnya. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, sifat tertutup. Pertama, kita cek apakah himpunan ini tertutup. Jika kita melakukan operasi bintang pada setiap elemen di tabel, apakah hasilnya selalu berada di dalam himpunan A, B, C, atau D? Iya, benar. Semua hasil di dalam tabel hanya berisi huruf-huruf tersebut. Jadi, sifat tertutup tersebut terpenuhi. Kedua, kita cari elemen identitasnya. Perhatikan kolom dan baris yang berisikan huruf yang sama persis dengan urutan elemennya. Di tabel ini, huruf C adalah elemen identitas. Mengapa? Karena ketika huruf C, apapun dioperasikan dengan C, hasilnya adalah huruf itu sendiri. Ketiga, syarat yang paling krusial, setiap elemen harus punya inverse. Ingat, untuk mencari inverse atau suatu elemen, kita harus mencari hasil operasinya, yang menghasilkan elemen identitas, yaitu C. Mari kita cek elemen D. Coba kalian lihat pada baris D di tabel, jika D dioperasikan dengan A, hasilnya A. Jika D dioperasikan dengan B, hasilnya B. Jika D dioperasikan dengan C, hasilnya D. Dan jika D dioperasikan dengan D, hasilnya D. Perhatikan bahwa di baris D ini tidak ada satupun hasil yang bernilai C. Artinya, persamaan D bintang tidak memenuhi solusi di himpunan ini, atau persamaan D bintang X sama dengan C itu tidak memiliki solusi. Karena elemen D tidak memiliki inverse alias tidak bisa kembali ke elemen identitas C melalui operasi ini, maka kita bisa simpulkan dengan tegas, S bukan merupakan sebuah grup terhadap operasi bintang. Inilah pentingnya memeriksa semua syarat grup secara teliti. Meskipun sifat tertutup dan identitas terpenuhi, kegagalan pada syarat inverse saja sudah cukup untuk menyatakan bahwa sebuah himpunan bukan grup. Demikianlah pembahasan mengenai struktur grup, mulai dari definisi dasar hingga berbagai contoh kasus yang telah kita bedah bersama. Kita telah melihat bahwa sebuah himpunan dapat disebut grup hanya jika ia memenuhi aksioma-aksioma yang ketat, seperti sifat tertutup, asosiatif, adanya elemen identitas, serta inverse bagi setiap anggotanya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.